Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhir ayat, sadaqallahul adzim. Pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat sahib Bang Tamrin. Hari ini kita bincang-bincang soal keluarga di bulan Ramadan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang daiyah. Beliau adalah Ustazah Hajah Ida Farida. Beliau saat ini sebagai Ketua Yayasan Pesantren Baitur Rahim. Kita sapa pemirsa coba channel rahmati Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Wabarakatuh. Sehat ya. Gimana hari ini Ramadan yang keempat ini, suasana Ramadannya bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Ada yang kurang Ustazah? Alhamdulillah semuanya berkah ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Ustazah, Ya. kita kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang di Sobat Channel. Ya, siap. Ya, jargon kita adalah menjaga ulama berkhidmat untuk umat. Tapi Sobat Channel hari ini kita akan membahas tentang seputar keluarga di bulan Ramadan. Nah, Ustazah, bagaimana pandangan Ustazah tentang optimalisasi ibadah bagi ibu rumah tangga di bulan Ramadan? Apakah ada kesamaan sebelum Ramadan atau masuk di bulan suci Ramadan? Ini kan pasti ada yang beda. Nah, menurut Ustazah apa nih yang perlu dioptimalkan bagi ibu rumah tangga di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu meraih ampunan Allah, meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi persiapan untuk Ramadan bukan kita awali di awal Ramadan, tapi mundur ke belakang. Dari mulai Rajab kita sudah harus tata diri kita, ya, tata diri kita dari bulan Rajab. Ulama mengajarkan istighfar di bulan Rajab, banyak zikir yang kita baca di bulan Rajab. Masuk lagi di bulan Sya'ban, kita tambah lagi ibadah kita, ya. Maka masuk bulan Ramadan kita sudah sangat siap. Tidak cuma mental kita, kesehatan badan juga kita jaga. Kita optimalkan kesehatan badan kita jaga kesehatan badan dan juga mental kita dengan maksimal. Dengan apa? Kita manage diri kita. Sebagai ibu rumah tangga kita harus cerdas. Jangan lagi terjadi habis waktu di dapur kasur sumur. Gitu ya. Iya, betul saja betul. Jangan lagi habis waktu di dapur kasur sumur. Jadi kita harus mempersiapkan bagaimana dapur beres, kasur beres, sumur beres, ibadah maksimal. Jadi di dalam pembelajaran dari bulan Rajab udah kita siapin. Masuk bulan Sya'ban kita udah siapkan. Mendekati Ramadan, ibu yang cerdas itu bagaimana nih caranya? Supaya tidak selalu melulu ada di dapur, tapi makan tetap sempurna. Nenek zaman dulu yang gak sekolah ya, itu ngajarin. Gimana nih? Bersyukur seorang suami sudah memberi fasilitas. Ada kulkas, ada freezer, ya. Nah itu maksimalkan bagaimana fasilitas yang diberikan oleh suami kita gunakan supaya apa? Meringankan beban kita saat berada di bulan suci Ramadan. Kita bisa kerjain itu. Orang tua dulu kita suruh masak
ukep ayam. Mm-mm. Nanti saat sahur tinggal goreng, Ah. ya. Mm-mm. Bikin rendang, taruh di Mm-mm. freezer, Mm-mm. ya. Dibagi-bagi, hari ini masak menunya apa? Rendang. Hari ini menunya apa? Ayam. Hari ini menunya apa? Tetap menu yang sempurna, tapi enggak membabiskan waktu di bulan Ramadan. Karena napas kita di bulan Ramadan itu semuanya berharga, Mm-mm. ya. Jadi saat kita mempersiapkan makan sahur, karena seorang ibu Mm-mm. sebagai penggerak, ya, penggerak rumah tangga, jangan sampai akibat kita pengen ibadah malah keluarga makannya terlantar. Ya, ya. Setiap hari dimasakin toge, ceplok telur, lah tuh anak bisa bisulan. Iya, jadi itu seperti itu sebenarnya mampu, kita sudah manage, ya. Cari yang gampang-gampang aja Ustazah ya. Iya, itu kenapa? Karena nggak berpikir sebelumnya, ya. Kalau udah disiapin dari sebelumnya, kita udah bikin rendang, ya kita taruh di freezer, satu hari kita sekian, hari ini kita sekian, kita udah bikin ungkapan ayam, ya kita siapkan ini untuk hari pertama, hari keberapa, kita udah atur semua, kita susun, ya, ya tinggal yang gampang-gampang, yang misalnya yang sayur-sayuran dadakan itu mudah. Maka walaupun ya, kita mempersiapkan makanan yang sempurna, tapi enggak habis waktu kita di dapur. Iya. Itu orang perempuan, seorang istri harus cerdas tentang itu. Ya, supaya apa? Tetap tadarus yang kita lakukan, jangan ada yang tergoda. Jangan jadi alasan. Ya, kenapa enggak hatam? Bagaimana mau hatam? Masak ini, masak itu, kerjain ini dan itu kuno, ya, itu kuno. Jadi kita optimalkan itu, kita siapkan, istri yang cerdas itu disiapkan sebelumnya, supaya saat Ramadan kita sudah siap semua. Lah percuma dong suami sudah modalin tuh, modalin freezer, modalin kulkas, itu kulkas kosong, barang yang ada di isinya bahan mentah semua. Iya, ya bisa jadi waktu yang seharusnya kita bisa maksimal buat baca, buat tadarus, ya akhirnya hanya untuk di dapur. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Janganlah kita terus saja lalai. Kalau kita ingin mengejar surganya Allah, ya sebisa mungkin detik demi detik, napas demi napas itu kita kontrol. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nanti kita saat di hadapan Allah, seperti halnya yang dijelaskan oleh Habib Abdurrahman Al-Haddad dalam kitab Nasaidiyah, nanti kita akan dihadapkan satu hari itu 24 peti. Ya. 24 peti akan dihadapkan kepada kita dalam satu hari. Nah, kalau umur kita 60, tinggal dihitung saja. Yang peti-peti itu ada yang terang benderang, indah kita memandangnya. Ada juga peti kita yang kosong melompong, yang saat kita memandang nyesel kita. Ada lagi peti yang seram, menakutkan. Bila kita memandang, kita mau mati daripada ngeliat peti kita itu. Apa itu peti yang terang benderang? Di mana saat itu kita sedang beribadah kepada Allah, sedang munajat kepada Allah, sedang taqarrub kepada Allah. Di situ peti kita indah, kita pandang nikmat, seneng banget kita melihat peti kita itu. Di mana peti yang kosong? Bagaimana? Saat itu kosong, ya. Kita mengerjakan duniawi tidak dibarengi dengan niat. Padahal kerjaan duniawi kalau dibarengi dengan niat jadi bernilai ibadah. Kita masak diawali dengan bismillah. Semua langkah kaki kita semuanya bernilai ibadah. Kita nyuci pakaian suami dengan bismillah untuk suami ibadah. Ya, semua bernilai ibadah. Kita bersihin rumah karena kita yakin an-nazafatu minal iman. Semua bernilai ibadah. Semua yang membedakannya niat. Kalau kita udah niat begitu, maka jam kita itu berlalu semua bernilai ibadah.
Tapi kalau kita sambil manyun, ya, apalagi sambil gerutu, baru selesai ngepel, cucu main, berantakin, rumah berantakan lagi, yang ada ngenumel lagi kita, Ngomel lagi. ngomel lagi. Ya Allah, ya, udah tidak diawali dengan bismillah, nggak ada ibadahnya, yang ada babak belur badan aja, pegel aja, nggak ada nilai ibadahnya di mata Allah. Terus ada peti kita yang hitam, yang menyeramkan. Apa itu? Saat itu kita melakukan maksiat. Maksiat itu bukan hanya mabok-mabokan, bukan hanya berjudi, bukan hanya berzina, buang-buang umur itu maksiat. Ya, buang-buang umur. Tugas kita kan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu. Jadi buang-buang umur, ngomong yang apa namanya, kata Bang Bokir itu pepesan kosong. Iya. Iya, yang nggak ada manfaatnya. Iya. Itu kan namanya buang-buang umur. Sedangkan roda jam kehidupan kita terus berputar. Ya, akan terus berputar dia. Maka orang yang bijaksana pada dirinya, yang tidak zalim pada dirinya, dia akan memanage hari-harinya, bukan hitungannya per hari kita, hitungannya jam. Kalau saja 2 jam, 24 jam, ya, kita lakukan buat ibadah, kita ambil buat ibadah, 12 jam, itu baru sama. Belum selamat kita. Kalau kita hitung begitu, adakah ibadah kita 24 jam? Belum nyampe. Kita sholat zuhur 4 rakaat, ditambah qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Itu paling banter berapa? 10 menit. Kalau kata orang Betawi paling banter. Iya, paling banyak. Iya. Maksimal itu 10 menit. Kalau setiap waktu 10 menit, 5 kali baru 50 menit. Ditambah tahajud, hajat, tasbih, belum sampai 2 jam. Maka jangan kepedean kita ya. Iya, betul. Jangan kepedean kita ngerasa udah bener aja. Karena kita ngitungnya apa? Ngitungnya kita harian. Alhamdulillah udah tahajud. Alhamdulillah udah sholat tasbih. Alhamdulillah udah sholat duha. Tapi kalau kita ngitung jamnya, ya Allah, 24 jam yang Allah kasih belum ada, jauh. Sampai 12 jam untuk kita ibadah. Nah, terus bagaimana? Kita jadikan kegiatan rutinitas kita bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Diawali dengan bismillah. Karena apapun yang kita lakukan dengan bismillah akan menjadi nilai ibadah. Tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, dengan basmalah, aku terputus. Hanya urusan dunia. Jadi konsep kita, inginnya kita maksimal di bulan Ramadan, kita harus ikutin jejaknya Robiah Al-Adawiyah. Apa jejak Robiah Al-Adawiyah? Robiah Al-Adawiyah setiap kali melakukan suatu ibadah, dia meyakini itu ibadah terakhirnya. Sekarang kalau kita ditanya, ya, kita ditanya nih sama teman, ya, lagi mau sholat, padahal kita udah dikasih tahu, dikit lagi lu mau mati. Ya, kira-kira kita sempetin gak tuh ngelayanin tuh? Kagak. Gue dikit lagi mau mati, gue harus bayang nih. Khusuk dah nih. Ya. Begitu juga saat kita masuk ke Ramadan, kita yakini seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Maka kalau kita yakini ini Ramadan terakhir kita, nggak mungkin kita akan menyanyiakan kesempatan ini. Kenapa? Satu Ramadan di tahun 1444 Hijriah nggak akan terulang lagi. Ya. Tanggal 2 begitu juga tidak akan terulang lagi. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita selalu lalai ya. Kadang-kadang kita pas masuk tanggal 1 belum mulai tadarus, masih repot urusan dunia aja. Kita ngomong dah, baru tanggal 1. Iya. Entar dah baru tanggal 1 gitu kan. Akhirnya masuklah tanggal 2. Mau mulain bukan Al-Qur'an. Iya, adalah urusan dunia lagi. Enggak apa-apa dah, baru tanggal 2. Padahal kalau kita yakin tanggal 1, tanggal 2 itu enggak akan terulang, rugi kita.
rugi ya. Kalau kita ngikutin apa yang dituntunkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, insya Allah tidak ada satu hari pun di bulan Ramadan yang terlewat dari memaksimalkan ibadah. Tidak terkecuali bagi ibu-ibu yang repotnya segudang, kerjaannya segudang, ibu-ibu tuh. Tapi seandainya ibu-ibu cerdas, dia akan bisa memanage bahkan lebih hebat daripada para suami. Ya, bahkan bisa lebih bagus lagi daripada para suami. Padahal kegiatan istri itu ya dari melek mata sampai merem lagi itu nggak ada habisnya. Tapi kalau dia bisa memanage, bisa memaksimalkan, ya, menjadikan kegiatan dunia ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat yang maksimal, pasti dia akan mampu. Seperti itu, Yai. Sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, sangat dalam nih pesan buat mak-mak, pesan buat ibu-ibu semua. Jangan 3 tadi ya. Apa saja sih? Sumur, Kasur, dapur. Nah, ternyata ibu-ibu ini banyak ustazah yang kalau ditanya kayak ustazah tadi. Iya. Kenapa nggak hatam? Ya gimana mau hatam? Iya. Dikit-dikit bocah datang, Iya. dikit-dikit kerjaan datang, dikit-dikit ngurusin laki, ngurusin anak. Padahal itu kan memang udah kerjaan rutin ya. Iya. Maka sebenarnya apa nih ustazah? Kira-kira kiat apa nih untuk ibu-ibu supaya bisa hatam nih, gimana ustazah? Biar fokus hatam tuh bulan Ramadan tuh gimana? Cuma satu ya Apa kuncinya. tuh ustazah? Doanya satu. Allahumma paksain. Tuh, pemirsa yang dirahmati Allah yang di studio maupun yang ada di rumah yang melihat channel ini, luar biasa. Syaratnya cuma satu, Allahumma paksain. Wa kuduun, wajibun, wa harusun. Iya. Ini ditambah lagi, bukan cuma Allahumma paksain. Iya. Berarti harus dipaksa ustazah ya? Harus dipaksa di kita. Karena kita yang menentukan akan kita bawa kemana diri kita. Kan Allah firmankan tuh, fa'aina tadhabun. Akan kau bawa kemana diri kamu? Mau ke suatu yang kenikmatan kah? Atau sesuatu yang durang kenistaan? Mau ngetat, mau ngalor, terserah kita. Kita yang menentukan. Ya, jangan berharap nanti mau gampang dah, anak saya soleh, anak saya hafiz, anak saya bisa dah bantuin kita, doain kita. Itu tambahan. Yang kita butuhkan itu dari diri kita sendiri. Jadi kita mau nentukin kemana nih. Jadi kalau seandainya kita tahu, kita yakin diri kita akan bahagia dengan apa yang kita tentukan, dan juga akan terzolimi dengan kelalaian kita, maka pasti ya kesibukan apapun itu bisa kita lakukan, bisa kita manage, tetap itu semua kita lakukan, tapi kita juga jangan menghiraukan, jangan melalaikan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Betul. Iya. Jadi semuanya itu kita yang harus adil pada diri kita. Tadi kan juga ustazah bilang ya, Ustazah bilang kan ibadah itu untuk kaum ibu itu bisa lebih dari suami ya. Bisa. Maka masak pakai bismillah, nyuci pakaian laki bismillah, ngepel bismillah. Jadi hilang lelahnya tuh ya. Iya, semuanya nilainya ibadah semua. Masya Allah. Makanya bisa jadi itu 24 bisa jadi lebih banyakan kita ibadahnya daripada para suami. Suami kadang-kadang tidur aja tuh ya. Iya. Tinggal makan ya. Yang masak siapa? Istrinya, Masya Allah. Iya, semuanya. Pemirsa, coba channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kita masuk ke pertanyaan lain boleh ya Ustazah ya? Ini Ustazah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga itu kan kalau qabla Ramadan, kan ibu-ibu bisa aktif ngaji. Dan kadang-kadang ibu-ibu ngajinya nggak cukup atuk nih. Ada sono sini gitu kan. Entar ngaji. Namanya tarjidah, tardiah, entar ngaji daah gitu kan. Nah, ini kan pengajian kalau menjelang Ramadan tawakufan nih ya. Ya. Nah, ini kiat apa nih supaya ketika majelis itu ditutup tapi tetap bisa beribadah ibu-ibu ini? Jadi di saat taklim kita menuntut ilmu. Saat masuk Ramadan kita mengamalkan ilmunya. Ya, kita mengamalkan secara maksimal. Kenapa sih emang Ramadan pakai ditawakufin? Kan harusnya bagus. Harusnya kan ngaji di Ramadan lebih bagus. Nah itu ya betul. Kenapa?
Karena masih banyak kita yang belum bisa menahan diri dari ghibah, menahan diri dari namimah, Ya. menahan diri dari kizib, Ya. perbuatan berkata dusta, Ya. adu domba. Heeh. Itu yang namanya perempuan kan disebut ada peribahasa mulutnya 2. Gitu saja ya. Iya, Masya jadi masih Allah. banyak kita yang belum bisa mengerem, belum Ya. bisa menata hati, Ya. belum bisa mensinkronkan hati Ya. dengan lisan, Ya. ya. Dengan ditawakufkan sementara, Ya. tujuannya apa? Hmm. Mengurangi riba, mengurangi namimah, mengurangi bohong, ya. Jadi tinggal apa? Kita manfaatin dah waktu yang kita di saat tawakuf itu banyak ibadah, banyak tadarus, banyak berzikir, ya. Walaupun silaturahim itu bagus, Ya. ya. Tapi khawatirnya guru kita tuh khawatir ada yang nggak bisa menata hati, ya. Jadi untuk supaya amannya, akhirnya guru tawakufin dulu deh sementara nih, supaya apa? Puasanya, pahalanya Berarti Kot kayak sekolah juga Ustazah ya. iya, Kalau lihat sekolah itu kan ada kita dari awal tuh sekolah, belajar, kemudian 6 bulan bagi rapot, iya, libur, gitu libur, kan. Nah ini kan kalau kita lihat Ustazah itu banyak pengajiannya dan ibu-ibu jamaah banyak ngaji. Ini kan berarti kan udah dikasih ilmu tuh. iya, Ketika Ramadan libur berarti kan untuk ngamalin yang amalin sudah ada 11 bulan sebelumnya dapet, gitu ya. iya. Oh. Jadi yang biasanya dia cuma duha karena banyaknya pengajian, duhanya 2 rakaat, di bulan Ramadan bisa 8 rakaat. Yang tadinya sholat tasbihnya cuma setiap hari Jumat, Iya. dia bisa setiap hari, ya. Yang tadinya dia bersedekahnya berkurang, sekarang dia di bulan Ramadan apa? Sedekah subuh itu yang paling Sedekah terbaik. subuh ya. Sedekah sebelum matahari terbit itu sedekah Wah, yang terbaik, naik langsung ya. langsung naik. Dan yang itu sedekah kita itu nolong suami. Iya, suami yang jadi mencari nafkah tambah berkah. Rumah tangga kita yang sakit bisa disembuhkan dengan sedekah. Iya. Ya. Kan kata Nabi begitu, sembuhkan penyakit keluargamu dengan sedekah. Jadi tujuannya ditawakufkan pengajian itu bukan berarti berkurangnya ibadah. Iya. Justru memaksimalkan ibadah, di sisi lain menjaga pahala puasa jangan sampai ternoda, Iya. jangan sampai kena virus. Iya. Karena kalau sudah bertemu satu dengan yang lain, ada aja tuh Yai. Ada aja ya. Ada aja. Ada ucapan satu, udah kita jaga nih. Ucapan satu nyamper dah. Apalagi yang disebut nih, orangnya kita gak senang Iya, Yai. iya, Itu iya. ngomong 2 jam itu gak berasa Yai. Berarti Ya. ibu-ibu cocok ya Ramadan tuh di rumah ya. Iya, lebih cocok di rumah Yai. Kenapa? Untuk menjaga kesohehan, pahala Tapi puasa. kadang-kadang ini juga Ustazah, memang menurut saya ya, memang cocok ibu-ibu memfokuskan ibadahnya di rumah. Iya, Karena kalau kita lihat di pengajian juga bukan berarti steril ya Ustazah ya. iya. Bukan orang ada di pengajian tuh bebas dosa ya. Enggak Ada ada steril. kadang-kadang ibunya ada ibu misalnya sebut saja ibu Pulana pakai jilbabnya hijau Iya. mulu itu diomongin juga tuh. Iya, Terus bajunya sono hijau kuning. jadi ya dia kuning lagi, oranye lagi. Nah, itu kan biasanya gitu saja ya. Ada aja itu ya. Ada aja ya. Godaan itu ada aja. Kalau udah bertemu itu ada aja yang kesebut yang akhirnya bikin pahala puasa kita Berarti jadi cocoknya ibu-ibu ini jamaah kita ini ketika tawakuf tawakufan ngajinya iya. berarti udah fokus di rumah ya lebih Fokus aman di ya rumah Ustazah tuh ya. lebih aman untuk menjaga pahala puasa kita jangan sampai rusak Nah gitu Ustazah ya. gini, Iya. ini kan Ramadan ini ada pernak-perniknya, ada yang dinanti-nanti, ada yang ditunggu-tunggu nih Ustazah nih. Iya, apa tuh Yai? Lebaran Ustazah. Iya. Nah ini, ini sebenarnya ibu-ibu kadang-kadang ada yang puasanya nih dari awal udah cakep begitu. Iya. Begitu masuk ke wilayah yang 10 hari terakhir, Terakhir, itu lakinya belum dapat rezeki Ustazah. iya, Belum beliin baju lebaran, bocah Iya. belum pada dibeliin. iya. Itu pada manyun, pada bawel. Nah gimana nih Ustazah kiat-kiatnya nih? Nah, Para itu ibu-ibu Yai. yang mau datang lebaran ini Iya, Ustazah. itu berarti yang seperti itu istrinya masih zaman dahulu kala itu jadul. Iya, Ya, istri yang bijak itu mempersiapkan lebaran itu 12 bulan Yai. Oh. 12 bulan sebelumnya. 11 bulan berarti ya? Iya, 11 bulan. 11 11 bulan itu ya udah disiapkan untuk lebaran. Bagaimana caranya? Dari rezeki yang diberikan suami, sudah disiapkan nih sekian. Nabung berarti ya? Nabung Yai. Oh. Jadi
bagaimana kita jangan sampai di bulan Ramadan jalan keliling-keliling tawaf di pasar ya. Jadi kalau saya pribadi nih ya, dari 11 bulan udah kita kumpulkan ya, bulan ke-11 kita tebok tuh celengan Iya. ya. Itu sebelum masuk Ramadan udah kita siapin nih. Oh, Masya Allah, Iya. luar Udah biasa. siapin. Lah suami nanya dari mana nih? Nah, dari uang ayah juga. Oh. Cuma kita ambil belanja sekian persen kita siapin buat itu. Kenapa? Supaya apa? Jangan sampai kita bulan Ramadan tawaf di mall. Ya, ya, itu insya Allah udah pertama juga kita membuang waktu. Iya. Iya, terus juga harganya juga beda, Iya, Yai. iya. Harganya juga beda, Oh, Yai. harganya beda ya? Beda. Berarti yang cocok belinya sebelum Sebelum puasa. puasa, harga masih normal. Udah Eh. dagang juga masih belum macam-macam gitu. Nah, ini Nak Iya. Mutia nih, Iya. belinya sebelum Lebaran. Sebelum Ustadz Ramadan. nih, Masya Allah. Sebelum Ramadan, Oh iya, Yai. sebelum Ramadan. Mohon Iya, maaf. sebelum Ramadan kita udah siapkan itu. Ini untuk suami, untuk anak, untuk Fokus cucu. ya, berarti begitu Udah. udah dibeli sebelum Ramadan, Iya. berarti kita ibu-ibu Ibadah itu udah udah fokus. Wah. Udah nggak mikirin baju lebaran lagi. Kenapa? Pertama efektif, harganya juga masih normal. Iya. 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 Kalau udah masuk lebaran kan harga udah masing. Tapi ada guyon nih Ustazah nih. Iya, gimana, Guyon Yai? gini. Gimana ya? Enak ente mah yang duitnya banyak. Nah kita laki kita, nah laki kita gimana mau nabung? Orang yang dikasih bulanan ya habis kudu ngutang. Nah ini gimana nih Ustazah nih? Punya nggak Ustazah, maaf nih, Iya. pengalaman di jamaah, di tetangga, di saudara atau di mana lah gitu kan? Iya. Ada nggak yang kayak gini nih, gini-gini? Jadi gini ya, banyak dikit itu relatif. Ustaz ketawa Mi, walante ketawa Mi. Ya, banyak dikit itu relatif. Hmm. Jadi kan yang menjadi susah itu karena keinginan tidak diimbangi dengan kemampuan. Ah, iya, Iya. cakep. Kita Iya. punya suami emang guru madrasah yang gajinya 500.000. Kalau kita cukupin, cukup ya. Bisa tuh nabung ya? Cukup. Nah, ternyata ada yang 5 juta, ada tadi 500.000 guru Iya, madrasah. Iya. Istrinya tuh bisa Bisa, nabung. bisa. Tapi ada yang 5 juta nggak Nggak bisa bisa. nabung. Nah, itu kenapa? Berarti polanya Pola salah. hidupnya. Mm-mm. Jadi kalau yang dirubah itu pola hidupnya. Jadi kemampuan kita semana. Kita usahakan dari yang dikasih suami itu kita sisihkan. Ya Allah. Ya Allah. Untuk apa? Untuk persiapan. Masa sih? Emang ada ustazah istri yang kayak gini nih, Iya. yang ustazah bilangin tadi, ini kan di luar dari ustazah ya. Iya. Ini kan tadi ustazah udah udah suami guru ngaji di madrasah, Iya. gaji di madrasah bisa nabung. Iya. Nah ini kan ada nih nabung nih. Kalau di luar emang banyak ada nih ustazah ibu-ibu yang kayak gini nih, banyak nggak? Ada ya. Ada ya? Iya. Jadi yang kita lihat itu kadang orang yang terlihat sederhana, kehidupannya sakinah, tenang. Itu kenapa? Karena istrinya menteri keuangan yang hebat, ya bisa memanage. Padahal suaminya apa adanya, tapi dia bisa memanage kebutuhan makan kan ibaratnya kita makan daging keluarnya sama. Kita makan tempe keluarnya sama. Cuma rasanya di lidah aja sampai tenggorokan ya ustazah ya. Iya gitu. Iya. Jadi logikanya begitu ya. Jadi istilahnya kalau suami kita kemampuannya sekian, maka kita mengeluarkannya harus di bawah itu. Iya. Seandainya suami kita punya berlebih, ya kita lebihkan itu kita buat sedekah. Jadi istilahnya apa? Kita udah kelompok-kelompokkan. Kita udah Berarti bagi- ada ustazah, ada ungkapan adalah sogoir mal istimrar. Iya. Nggak ada yang sedikit kalau kita rutin jadi banyak ya ustazah ya. Iya. Cuma orang polanya nggak mau nabung rutin kali ya. Itu makanya Habis aja gitu ya. karena apa? Nafsu yang dituruti ya. Kalau nafsu jangankan 5 juta, 10 juta, seberapa aja habis tuh. Iya. Iya nggak ada cukupnya. Iya. Tapi kalau kita pengen meringankan beban suami nih. Ya yang namanya suami juga bangga kan kalau lebaran istrinya pakai baju baru, Iya ya betul kan? betul. Anaknya pakai baju Iya baru. betul. Jangan lagi suami kita pusing lagi dengan biaya itu. Jadi kita yang memikirkan jauh sebelumnya. Ini tuh Gitu ada ya. ketawa nih Umi di studio nih Mi nih. Iya, jadi Ini gitu. anak Umi, ada anak saya, Iya. ada Mas Aji, ada semua yang ada di sini ketawa nih Mi. Ini saya nggak tahu nih ketawain bini kita masing-masing atau bini orang lain. Iya, jadi begitu ya. Iya, Jadi iya. seorang istri itu harus benar-benar jadi menteri keuangan yang tangguh.
Jadi Iya. bisa memanage kemampuan Nah suami ini Mi, bagaimana. kita Ya, tanya lagi nih Mi. iya, iya, Ini bincang-bincang soal kewanitaan tadi ya. iya, iya. Mi, emang sebenarnya kalau kita kudu beliin istri itu sebenarnya minimal 1, 2, apa 3 nih Mi pakaian nih. Iya, Kan ada orang mampunya 1, ada yang iya. 2. Mm. Nah kalau menurut Ustazah ini kira-kira gimana nih Ustazah melihatnya, apakah suami itu harus memberikan baju itu lebaran tuh berapa setel? Ada orang yang dikasih 5 setel juga masih ngambek aja Mi, masih iya Ustazah, masih Iya, manyun aja. iya. Ini mohon maaf nih kadang-kadang Umi, kadang-kadang Ustazah ini. Tapi gimana nih Ustazah nih lihatnya? Kadang-kadang tuh udah dibeliin 3 setel. Tetangga dikasih 1 setel girang. Iya, Dia 3 setel manyun aja. iya. Ngapa segini? Terus yang kedua, ngapa harganya segini sih dibeliin gitu. Nah, ini Ustazah gimana nih Ustazah? Itu kembali ke belakang ya. Ah. Bagaimana kita ya tadinya mengawali rumah tangga ya. Kan kalau kita mengawali rumah tangga, kita kan ada MOU-nya tuh ya, ya. Ya kita akan membelikan baju kalau kita pakai baju, ya kan gitu. Iya, iya, Kita iya. akan ngasih makan kalau kita Kita makan. makan, ya. Iya. Jadi suami istri itu harus punya kesepakatan. Iya, iya. Iya, kita semua itu kita saling membantu, saling meringankan. Ya, iya. Saling bantu meringankan, saling menutupi kekurangan kita masing-masing. Iya. Jadi kalau kita sudah jadikan sesuatu itu yang sifatnya wah, maka akan terbentuk seperti itu ya. Oh. Tapi kalau kita sudah dari awal kita udah ada MOU ya, kita akan maju bersama, kita rintis bersama, kita pikirkan bersama, hal itu nggak akan pernah terjadi ya. Jadi Gitu ya. kalau seandainya dari kita manage seperti itu, seorang istri jangankan nggak dibeliin baju, nggak dibeliin baju aja, asal si ngeliat suaminya sehat, udah seneng aja ya. Masya Allah. Nah itu ada istri di mana tuh Mi yang begitu Mi? Ada ya. Ada ya? Ada. Ada, Masya Jadi Allah. istilahnya apa? Namanya Ini kalau menarik Ustazah. bersyukur, ya. Ini ada nih istri yang kayak gitu yang ngelihat mandang lakinya aja udah girang kalau dia Iya. sehat gitu kan. Iya. Nah, ini kan berarti beliau ngerti banget nih bahwa di samping itu suaminya memang apa adanya ya. Iya. Lain hal gini Umi ya, gini lain suaminya Ustazah kalau ya. pelit ya. Nah, suaminya duitnya banyak tuh pelit. Lah itu Nah, lain terus lagi. pakai bilang mandang suami itu pahala tahu. Nah, ini gimana? Ya, Nah, ya. padahal suaminya yang bakhil nih Mi. Iya. Ini Ustazah gimana Ustazah? Enggak apa-apa ya Ustazah, kadang-kadang Umi, kadang-kadang Ustazah. Iya nggak apa-apa. Ya, itu lain lagi ceritanya Ya, ya. gitu, lain lagi Jadi tuh. istilahnya apa? Jadi seorang istri itu kalau dari awal kita sudah ada kesepakatan begitu, nggak akan banyak menuntut ya. Jadi apa? Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik buat suaminya. Selalu yang dia pikirkan apa yang buat suami saya senang, apa yang buat suami saya redo. Iya, iya. Kenapa? Redo Allah tergantung redo suami Iya, saya. iya. Jadi apapun yang dia lakukan kesehariannya itu yang dia pikirkan hanya ingin redo suami. Iya, iya. Jadi kalau seandainya suami kita mampu beliin baju 1, itu udah bersyukur banget. Betul ya. Ya seandainya pun nggak dibeliin, ya kebangetan juga sih ya. Ya kan? Ustazah, ini kan lebaran 2 hari masalahnya. Iya. Lebaran Baju 2 dua. hari. Kalau dibeliin atu kan sore kudu udah dicuci tuh ya. Iya. Atau nggak mungkin kita ngayang kemana-mana pakai baju itu mulu kan. Iya. Misalnya pagi kita udah pakai nih sholat id. Iya. Terus kita tamu kemana. Itu Iya. kan terus sore kan kita cuci tuh. Iya. Malam biasa kan terima tamu tuh. Iya. Nah kalau atu dibeliinnya semua 1 setel. Iya. Nah besoknya gimana mau dipakai nih? Kan ada Ya. yang baju baru dibeli, Heeh. ada yang baju baru di laundry. Ah. Gitu ya, kan sama-sama baru ya. Iya, 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 jadi kan hari besoknya baju yang baru di laundry. Ada Iya. Ustazah. Iya. Ada saya pernah ketemu sama jamaah ya. Iya. Ketika kita, tapi nggak disebut jamaah mana nih. Iya. Suaminya bisa cuma beli 1 setel Iya. saja. Karena anaknya 5. Anaknya udah dibeliin juga tuh. Anaknya 2, cuman Iya. isinya ngalah dah Mi, ngalah Iya, deh ya. belakangan. Ngalah deh Mi sama anak-anak biar anak-anak 2, biar Iya. Umi 1. Heeh. Nah, dia ridho aja tuh Mi. Iya. Tapi seperti tadi yang dikatakan sama Umi tadi ya, ketika lebaran kedua dia pakai baju seragam majelis taklim yang baru Mi. Karena baru diterimanya itu 2 hari sebelum waktu mau tawakufan, dia udah pakai baju baru tuh Mi. Iya. Kemudian dicuci tuh Mi. Iya. Dicuci akhirnya lebaran kedua dipakai tuh Mi.
Itu begitu kita lihat, lah ini baju Wali apa, Salim. baju Salim nih. Nah itu kan nggak apa-apa ya Mi ya. Nggak apa-apa. Nggak usah Iya. malu ya Mi ya. Nggak usah malu. Kenapa? Kan kita ukur kemampuan. Ya kalau kita mampu, jangankan 1, 2, 10 kasih beliin tuh istri. Ya kenapa? Kan konsepnya istri pengen nyenengin suami, suami pengen nyenengin istri. Istri pengen meringankan suami, suami pengen meringankan istri. Iya. Konsepnya begitu. Iya. Kalau itu sudah Sekufu berarti ya. Iya, kupu berarti. Kalau itu sudah terbentuk dalam Iya. rumah tangga, Iya. nggak ada suami yang pakai gantung diri. Iya, nggak ada suami pakai frustasi, pakai istilahnya Iya. stres gitu. Kalau lebaran ada yang stres gitu kan. Iya. Nggak ada seperti itu, Yai. Masya. Jadi dibentuknya kita juga, Yai. Kalau biasanya kita memanjakan, jangan salahkan kalau akhirnya anak-anak kita manja. Jangan salahkan kalau akhirnya istri kita manja, begitu. Karena kita yang memulai, Iya. gitu. Tapi kalau kita selalu memberikan batasan-batasan tertentu, ya ayah akan memberikan kalau beli baju, kalau ayah beli ya, jangan nuntut. Jadi semuanya serba qanaah. Kalau sudah qanaah, nikmat banget hidup ya. Ah itu Ustazah, Iya. sobat channel yang dirahmati Allah, ini pernak-pernik hari raya ini. Kita baru hari keempat, tapi tadi udah jelaskan kita mukadimah kita tentang ibu rumah tangga dalam bulan suci Ramadan. Tapi ini di akhir perbincangan ini luar biasa. Kalau dia disampaikan oleh Ustazah tadi kan itu suaminya ngerti, bininya ngerti. Paham. Kan enak. Iya. Nah, yang repot kalau salah satunya kagak ngerti, Iya. Ustazah. Contoh misalnya si istri ini karena sering ngaji sama Ustazah gitu kan. Istri apa seperti tadi yang Ustazah bilang bahwa mandang mandang wajah suami sehat Sehat aja aja udah pahala, ya bahagia gitu. Iya. Tapi suami malah modus nih, Mi. Iya. Modus karena kalau lihat pandang wajah ini akhirnya suami jadi bakil nih. Iya. Karena memanfaatkan kesolehan istri. Nah, ini gimana nih Ustazah melihat suami itu harusnya gimana sih? Iya. Apalagi kan mau lebaran tutup kan biasanya ada pakaian baru, ada kue. Iya. Nah, ini gimana Ustazah? Jadi tinggal kita kembaliin aja. Kita kasih masukan aja. Supaya jangan bakhil ya. Supaya jangan bakhil. Coba Rasulullah bagaimana? Rasulullah adalah suami terbaik Bagi untuk istrinya, keluarganya. Iya, keluarganya. Jadi seandainya mendapatkan suami yang bakhil seperti itu, boleh. Kita kuntit aja boleh. Iya. Kecuali apa namanya? Kalau suami bakhil itu karena punya program apa, misalnya mau bangun pesantren. Iya. Berarti uang belanja dikentit boleh ya? Nah, pemirsa sobat. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Pemirsa sobat channel, kalau ada suaminya bakhil, boleh colok aja. Referensi Ustazah boleh dicuri aja. Boleh. Sesuai ya. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi nggak boleh ngentit sekitar misalnya gini Mi ya, ngentitnya 10 juta gitu ya. Nah, pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di ujung ini menarik. Tapi insya Allah nanti biar pemirsa bertambah rindu, bertambah kangen, kita akan kupas lagi bersama Ustazah Hajah Ida Farida di segmen lainnya, di kesempatan lainnya. Ustazah, apa yang mau disimpulkan nih? Pesan buat pemirsa sobat channel, Sohib Bang Tamrin channel. Ya, sahabat semua, intinya kehidupan kita ini sebenarnya mudah, sebenarnya indah. Ya, kalau kita bikin mudah akan menjadi mudah. Kita bikin indah akan menjadi indah. Yang bikin kita menjadikan hidup kita ini indah adalah kita yang membuatnya dia menjadi indah. Tidak ada yang sulit. Semua perkara tidak ada yang sulit. Kalau itu kita cari solusinya. Konsepnya satu. Apa kata orang tua dulu? Segala permasalahan itu pikirkan, tapi nggak boleh kepikiran. Gitu ya. Boleh dipikirkan tapi jangan Nggak boleh kepikiran. kepikiran. Oh iya, cakep. Jadi nih. solusinya dipikiran bagaimana jalan keluarnya, tapi nggak boleh kepikiran. Karena kalau kepikiran, akhirnya sholat jadi nggak khusyuk, makan jadi nggak nafsu. Iya. Ya, akhirnya apa? Awal penyakit badan, penyakit hati, akhirnya jadi bubar semuanya. Jadi segala problem rumah tangga, semua manusia punya problem. Ya, tidak ada manusia yang nggak punya problem selama dia masih hidup. Ya. Tapi kalau segala sesuatu dipikirkan, pikirkan jalan keluarnya, tapi jangan kepikiran. Itu saja. Siap, sobat channel yang dirahmati Allah, pemirsa sekalian, ini luar biasa. Jadi saya mengutip bagian akhirnya. Setiap orang punya masalah, setiap keluarga punya problemnya. Ada yang AB
masalahnya, ada yang CD masalah di tempat yang lain. Dan kita bertukar-tukar banyak, dan kita banyak kita pahami di masyarakat kita. Yang paling baik, kata beliau tadi adalah setiap masalah wajib dipikirkan dan dicarikan solusinya. Yang tidak boleh adalah kepikiran. Sehingga ibadahnya jadi nggak khusyuk, jadi ada nafsu dan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali jumpa kita bersama seorang daiyah, tokoh yang luar biasa. Beliau adalah pimpinan pesantren Baitur Rahim yang terletak di Cipinang Melayu ya Ustaz ya. Nah, insya Allah bagi putra-putri yang mau menyantren bisa datang ke Baitur Rahim. Dan insya Allah anak-anak beliau banyak yang hafiz dan luar biasa. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, berkah selalu. Saya Muhammad Tamrin, kupas-kupas buah manggis, puas gak puas, waktunya habis. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.